Selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Ya, mohon maaf kalau suara saya serak-serak karena di Batu sangat dingin, seperti membeku. Ini masih ada sisa-sisa. Semoga bisa mengikuti latihan bersama. Dan pada saat ini kebetulan juga momen Uposatha. Kira-kira siapa yang mau berlatih? Oke. Gus. Karena saya tadi juga belum mengulang sila, begitu. Bagi yang bertekad untuk mau latihan atas sila, nanti kita bersama-sama untuk membaca Atangga Sila. Bagi yang tidak, ya nanti membaca Pancasila Buddhis tidak mengapa. Dan dengan suara Atangga Sila juga dengan suara boleh. Bagi Ibu, ya nanti Uposatha biasanya kami tidak makan lewat tengah hari begitu. Jadi kalau misalkan hari ini juga mau ikut sama-sama bertekad, ya, Ibu siapa namanya? Rogeni, kan? Astika. Jika ingin ikut atas sila pun juga nggak apa-apa ya. Tidak makan lewat tengah hari saja. Baru besok. Tapi kalau misalkan nggak kuat, ya apa nggak. Yang lain pun juga begitu. Baik, mari kita untuk mengawali meditasi hari ini bersama-sama membacakan nama Karapata dan mengulang Atangga Sila. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Bagi yang tidak atas sila, kita mengulang di dalam batin atau dengan suara juga diperbolehkan dengan mengucapkan 5 sila. Bagi yang atas sila, silahkan untuk mengikuti. Handa mayang atangga silang bhatnamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami Surame Rayamajapama Datana Weramani Sikkhapadang Samadhyami Wikalabhojana Weramani Sikkhapadang Samadhyami Najagitawa Ditawisukadasana Malagandhawile Panadharanaman Dana Wibu Sanatana Weramani Sikkhapadang Samadhyami Ujja Sayana Maha Sayana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan pertunjukan yang menjadi seteru kebaikan, memakai, berhias dengan bebungaan, wewangian, dan barang olesan yang berupa kosmetik untuk mempercantik tubuh. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang. Sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Silakan. Pada kesempatan hari ini, di hari Sabtu, dalam satu hari
semuanya sudah bertekad, mungkin dari pagi, memiliki niat untuk mau berlatih bersama dalam one day mindfulness. Tapi sebenarnya setengah hari ya, bersama dalam kebajikan ini. Dan tentu bagi yang sudah sering, sudah terbiasa, akan mudah untuk mengikuti jalannya meditasi hari ini. Dan untuk mengawali dalam latihan bersama dalam satu hari ini, ya mungkin nanti jika ada suara-suara yang kurang merdu, termasuk batuk saya, begitu, ya nanti bisa digunakan untuk ya objek. Nah, pada saat ini kita bersama-sama bisa merenungkan terkait ajaran Guru Agung Buddha, yaitu cinta kasih yang terdapat di dalam Brahma Wihara. 4 sifat luhur atau 4 sifat mulia: metta, cinta kasih; karuna, kasih sayang; mudita, simpati; dan upeka, ketenang seimbangan. Jadi selama meditasi ini, selama meditasi duduk, ataupun berdiri, ataupun berjalan, kita perlu memperhatikan pikiran kita. Bukan hanya pikiran kita, yang perlu kita perhatikan juga perasaan. Jadi kalau meminjam bahasa guru, kita di sini mengolah rasa. Bagaimana ketika pikiran tertuju kepada objek, berpikir masa lampau, atau berpikir di masa yang akan datang, perasaan tidak membenci ataupun tidak menyenangi, sehingga tidak ada kemelekatan di sana. Memunculkan cinta kasih, oh pikiran telah muncul, pikiran masa lalu telah muncul, ini adalah pengalaman baik, ini adalah pengalaman yang tidak baik. Cukup dilihat dengan perasaan metta. Metta ini adalah cinta kasih yang universal. Sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan, ketika ada kebajikan-kebajikan, ketika ada hal-hal yang netral, tidak melekat di sana. Jadi ketika meditasi duduk, muncul pikiran-pikiran seperti itu, dilihat dengan penuh cinta kasih, dengan perasaan cinta kasih. Kemudian saat duduk bersila, kaki kesemutan, disadari, oh selamat datang sakit, seperti saat ini saya sedang batuk, selamat datang batuk. Dan ya perlu diobati, tetapi tidak perlu untuk dibenci juga. Tapi bagaimana perasaan ini mampu menerima, itu yang kita latih. Karena dalam meditasi ini bukan mencari kesaktian, bukan mencari siapa yang paling lama duduk atau yang paling lama atau yang tidak lama duduk, tetapi dalam meditasi ini adalah bagaimana kita dapat mengikis kekotoran batin, keserakahan, kebencian, dan ketidakbijaksanaan atau kekotoran batin itu sendiri. Nah, ketika saat rasa sakit muncul, kita lihat apa yang terjadi di perasaan. Apakah membenci, apakah tidak menyukai, atau menyukai. Ketika rasa sakit muncul saat duduk, diketahui sakitnya, selamat datang sakit, jadikan objek, boleh dijadikan objek. Kemudian di sini sangat tepat sekali untuk berlatih meditasi.
suara-suara tidak bising gitu. Sehingga bisa sangat mendukung dalam latihan. Ketika mencium bau yang tidak sedap, tidak kemudian muncul kemarahan, tetapi oh ini Cik Lili sedang masak cabai hijau sampai bersin-bersin, misalkan begitu ya. Ya cukup diketahui, oh ini bau yang sedap tetapi membuat bersin begitu. Sehingga tidak muncul kejengkelan di dalam batin. Jadi saya sebut sebagai olah rasa, bukan siapa yang bertahan lama dia menang, tetapi siapa yang mampu mengolah batin dengan 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, dialah yang berhasil. Jadi bukan mengalahkan orang di luar, bukan kemudian menyalahkan. Saya buat contoh Cik Lili yang masak cabai, ya, bukan menyalahkan begitu, tapi mampu menerima, bukan mengalahkan orang yang di luar, tetapi mengalahkan apa yang di dalam diri kita sendiri. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita mengalahkan orang lain. Jauh lebih baik mengalahkan diri kita sendiri. Dari keegoisan, keiri hatian, kesombongan, kemarahan, kebencian, kejengkelan, dan itu kualitas yang bermanfaat yang perlu dikembangkan dalam one day mindfulness ini. Jadi ketika duduk nanti bisa menggunakan objek yang sering biasa dilatih. Kalau cocoknya pernafasan melalui hidung, melalui lubang hidung begitu, dirasakan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bisa dilanjutkan itu. Dan biasanya juga ada yang cocok terhadap kembung kempis. Ini sebenarnya satu aliran ya, antara hidung sama perut. Perut ini tekniknya Mahasi. Jadi bisa dicoba nanti. Yang paling fokus, bisa fokus terasa, pencatatannya yang mana. Itu bisa nanti dirasakan. Nah, kemudian nanti akan saya setel alarm per 30 menit. Kalau misalkan nanti yang sudah sering 30 menit itu masih terasa, saya ingin melanjutkan sampai 1 jam. Ya nanti boleh untuk diteruskan meditasi duduk 1 jam. Tetapi kalau misalkan tidak, di bawah disediakan karpet mie. Nah, karpet mie itu fungsinya adalah biar bisa memiliki konsentrasi penuh terhadap gerak jalan kaki. Sehingga ketika merem pun, ya, ketika mata dipejamkan saat berjalan, saat ada konsentrasi, dia tidak mengambil jalan orang lain dan bisa lebih membantu untuk memunculkan konsentrasi saat meditasi. Di awal boleh 2 langkah kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian kok dirasa saya kok pengen memiliki mencoba untuk memiliki konsentrasi yang lebih baik. Coba 3 step. Angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Kok dirasa sangat nyaman sekali ya. Pengen 6 langkah. Angkat, maju, letak. Jadi semakin lambat, semakin baik. Namun kalau misalkan belum mampu lambat, di kanan kiri tidak. Kalau sudah terbiasa, angkat, maju, letak. Itu nanti ketika ada pikiran itu pasti
seperti oleng gitu. Oh, berarti fokusnya bukan di saat ini melihat langkah kaki. Apa ya yang saya lihat? Berdiri dulu. Berdiri, berdiri, berdiri. Mikir apa ini? Dicek, dicek. Oh, pikiran yang tidak jelas muncul. Misalkan begitu. Sudah diam dulu. Selamat datang pikiran. Selamat datang pikiran. Sudah dirasa sudah tenang, kembali. Untuk melangkah, angkat, sudah di paling pojok sana berhenti, kemudian memiliki kesadaran untuk mau balik. Oh, saya mau balik. Selama meditasi jalan di karpet, kalau sudah ada bagian karpet ya, Cilili tadi sudah ada bagian karpetnya ya, bisa bawah 12 di sini juga. Nanti untuk waktunya 30 menit, 30 menit. Kalau misalkan meditasi jalan, kok saya nyaman ya meditasi jalan Mas Yan, ada konsentrasi, mau 1 jam misalkan, ya tidak mengapa. Yang penting tetap dilihat perasaannya. Ada kejengkelan nggak sih dalam meditasi jalan? Kok ada kejengkelan ya? Kenapa ya saya jengkel? Cek, recek lagi. Oh, saya saat ini berniat untuk memunculkan cinta kasih di dalam diri saya. Berniat untuk memunculkan kasih sayang di dalam diri saya. Saya berniat untuk berbahagia, melihat orang lain berbahagia. Saya berniat untuk memiliki keseimbangan dalam batin saya. Sehingga ketika kita dapat mengolah rasa seperti itu, dalam meditasi kita hari ini, kita mengkondisikan untuk memiliki kesadaran dan kesabaran. Latihannya hanya itu, sadar dan sabar. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Terima kasih, Namo Buddhaya. Saya mohon tanya kalau pas dalam meditasi, terus kita pengen copian gitu gimana? Iya. Oh ya, tidak mengapa. Kalau misalkan mau buang air kecil atau buang air besar saat meditasi, duduk, oh saya hari ini mau terasa mau buang air besar atau buang air kecil, ya ke kamar mandi, nggak apa-apa. Tapi tetap dengan ada pengertian di situ. Ada, oh saya ingin ke kamar mandi, ya ke kamar mandi. Masih dengan posisi meditasi, tetap mengamati posisi kaki yang jalan. Kan kalau kebelet tidak mungkin kan jalannya pelan-pelan, bisa kanan kiri. Tidak usah dicatat pun juga tidak mengapa, asal hanya diketahui. Oh saat ini saya mengawali jalan dengan kanan. Kemudian melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti Sang Buddha itu, beliau selalu tahu kapan mau melangkah. Beliau pasti kaki kanan terlebih dahulu dalam melangkah. Karena setiap aktivitas beliau selalu dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, oh sadar, saya mau pipis, saya mau BAB, ya, apa-apa. Ke kamar mandi, tetap posisi memiliki perhatian penuh. Jadi di sini mohon kerjasama semua untuk tidak berbicara noble silent. Mungkin HP boleh dibawa, tapi juga di noble silent. Mode pesawat juga kelancaran.
Bagaimana sih rasanya kita hening, bagaimana rasanya saat kita tidak apa namanya, kesenangan nafsu indria itu kita puasa dulu dengan kesenangan nafsu indria. Bagaimana rasanya? Merasakan di situ kedamaian sungguhnya yang tanpa embel-embel iklan-iklan yang ada. Iklannya apa? Main HP, kan ya. Seperti makan nasi, guru. Kalau nasi saja pasti tidak enak, tapi menyehatkan. Tapi kalau ada lauknya, tidak ada bosan makan nasi. Jadi kesenangan nafsu indria itu diibaratkan sebagai lauk pauk yang perhatian penuh, itu kita ibaratkan sebagai nasi. Kemudian kita memahami ternyata apa namanya ya, nasi itu juga bisa membuat kebosanan. Kita bosan terhadap nasi. Kalau diistilahkan lebih dalamnya, ketika kita bosan terhadap penderitaan, kita akan berupaya untuk terbebas dari penderitaan. Apa jalannya? Jalannya adalah sila, samadhi, dan panya. Menjalankan sila moralitas, melaksanakan samadhi seperti saat ini, dan mengembangkan panya. Jadi, kalau misalkan mau, misalkan muncul gatel disebabkan oleh apa? Gatel disebabkan oleh bisa kelembapan, oleh bisa rasa kering di mana begitu. Muncul gatel dirasakan, oh gatel. Kalau kuat dirasakan muncul, berlangsung dan lenyapnya, bagus. Tapi kalau misalkan, gatel, sangat gatel kok tidak kuat, dirasakan dulu gatelnya. Rasakan gatelnya, gatel. Oh tidak kuat. Saya akan menggaruk rasa gatel saya. Ya, dengan pelan-pelan, dengan penuh kesadaran. Oh, ada keinginan untuk menggaruk. Udah begini, sebenarnya bukan digaruk sih, sebenarnya cuma disentuh saja cukup. Habis itu kita kembalikan lagi posisi tangannya dengan penuh kesadaran. Biasanya kan kita sat-set ya. Jadi hari ini kita mencoba dengan ya kesadaran, tidak terlalu pelan, tetapi pelan. Gimana itu? Dengan sati lah, kewaspadaan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sudah cukup? Sekarang jam 8:30. Saya akan buat alarm jam 9. Mungkin sementara meditasi duduk terlebih dahulu ya. Atau yang mau meditasi jalan juga diperbolehkan. Tapi mungkin bersama-sama duduk terlebih dahulu. Silakan untuk mengambil posisi yang nyaman, baik itu bersimpu ataupun bersila. Dan boleh juga bagi yang tidak kuat bersimpu atau bersila, diperbolehkan untuk duduk di kursi. Perhatikan posisi duduk saat ini, upayakan tegak dan tidak tegang.
lega dan rileks. Untuk mengawali, mari kita bersama-sama mengamati tubuh jasmani kita yang saat ini sudah dapat diajak kerjasama untuk melakukan kebajikan dengan bersama-sama berlatih meditasi. Silahkan amati dari atas kepala, rambut, bagian telinga kanan, kiri, bagian muka, pipi kanan, pipi kiri, kening, mata kanan, mata kiri, hidung, dagu, leher. Silakan diperhatikan menjadi nyaman dan rileks. Kemudian ke kanan, bahu kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan, jari-jari tangan kanan, kuku-kuku tangan kanan, rileks. Ke kiri, pundak kiri, lengan kiri, siku kiri, tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, kuku-kuku tangan kiri, rileks. Ke depan, dada, perut, ke belakang, punggung atas, punggung bawah, pantat kanan, pantat kiri, rileks. Kemudian ke bawah, pangkal paha kanan, lutut kanan, betis kanan, pergelangan kaki kanan, telapak kaki kanan, jari-jari kaki kanan, kuku-kuku kaki kanan, rileks. Ke kiri, pangkal paha kiri, lutut kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kiri, jari-jari kaki kiri, kuku-kuku kaki kiri, rileks. Setelah jasmani menjadi rileks, silakan untuk mengambil objek utama, yaitu keluar dan masuknya nafas. Saat nafas masuk, diketahui nafas masuk.
melalui hidung. Saat nafas keluar, diketahui nafas keluar. Secara terus-menerus, sambil memerhatikan perasaan yang muncul saat fenomena terjadi melalui 6 landasan indera, baik melalui pikiran, melalui mata, melalui telinga, melalui bebauan, melalui sentuhan kulit, dan rasa di lidah. Ketika muncul apapun, diketahui, cek perasaannya. Ketika ada rasa tidak menyukai, segera alihkan kepada perasaan cinta kasih. Dengan mengucap dalam batin, semoga semuanya berbahagia. Ketika tidak ada rasa kenyamanan di dalam batin, cek batinnya, sebut dalam batin, semoga semuanya berbahagia. Ketika batin sudah menjadi dan merasa nyaman, terbebas dari perasaan-perasaan kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin, bisa dikembalikan ke objek utama, yaitu naik dan turunnya nafas melalui hidung. Silakan dilakukan dengan terus-menerus. Meditasi dilanjutkan.
Ya, pada kesempatan hari ini telah tiba saatnya kurang lebih 6 sampai 7 jam kita telah bersama-sama mengolah batin. Bagaimana rasanya? Deg-deg, sangat nyaman, sangat merasakan gatal di tenggorokan. Mungkin nanti ada sesi sharing. Dan karena sama-sama belajar, jika nanti saya belum ada jawaban, ya nanti berarti ODM selanjutnya wajib ikut lagi, biar jawabannya mantap. Aduh, ya sebelumnya di sini saya akan sharing terlebih dahulu terkait Dhamma, ajaran dari Sang Buddha yang ada di dalam Majjhima Nikaya kelompok bagian 53 terkait dengan Sekha Sutta. Sekha ini artinya adalah latihan dalam tahap lebih tinggi. Ya memang dikatakan ajaran Sang Buddha bukan hanya secara moralitas saja, tetapi juga dalam spiritual. Spiritual ya seperti ini, memanfaatkan waktunya untuk ikut one day mindfulness di Wihara Ekadama Loka, siap-siap untuk puasa. Puasanya tidak berbicara selama dari jam 8 sampai hari ini, mungkin nanti sampai jam 4 begitu. Yang waktu dulu saya pernah bertanya, puasa makan sama puasa berbicara lebih sulit mana? Ada orang yang menjawab, lebih sulit puasa berbicara. Wah, berarti kalau lebih sulit puasa berbicara, berarti yang ada di pikirannya apa? Udah pembicaraan yang macam-macam, begitu. Namun di sini semua tadi juga bantuan dari para panitia, harap tenang, noble silent, jangan berisik dan lain sebagainya, ya, dengan kekuatan semangat, tekad, tidak berbicara dalam kurun waktu 6 sampai 7 jam, bahkan 8 jam, wah, berarti berhasil ODM-nya hari ini. Kecuali tadi ada Oma yang, wah sila kok batuk-batuk, wah langsung diobati, manjur ya. Ini sudah jarang-jarang. Ada tabib ternyata di Wihara Ekadama Loka. Ya. Jadi sudah jarang batuknya. Aduh, berkurang. Nah, ketika seseorang memiliki latihan dalam pengembangan batin seperti ini, mengolah batin, bagaimana untuk dapat melihat dari 6 landasan indria, kemudian mampu mengolah perasaannya, batinnya, dia akan memiliki perkembangan. Di dalam Sekha Sutta ini Sang Buddha ya, mengajarkan Dhamma yang mana ketika Guru Agung Buddha bersama-sama dengan para suku Sakya, kemudian beliau ya para suku Sakya ini memiliki tempat yang cukup nyaman juga untuk sharing Dharma, dan pada saat itu beliau pun juga di di aula tersebut membabarkan Dharma sampai beliau pun juga kelelahan. Namun akhirnya beliau meminta tolong kepada Bante Ananda untuk menyampaikan Dharma terkait dengan Sekha Sutta ini. Nah, latihan yang lebih tinggi di sini ada 5 hal. Ketika seseorang berkembang dalam latihan, berkembang dalam batinnya,
ia akan memiliki perkembangan dalam hal tata susila. Memiliki tata susila yang baik, yang awalnya ya sering melanggar Pancasila Buddhis, menghiraukan Pancadama. Nah, ketika seseorang berkembang dalam batin, ia akan berkembang juga dalam hal moralitasnya. Yang awalnya suka membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan, ia akan dapat beralih dengan mudah karena latihan yang bertahap, latihan yang dilatih secara terus-menerus, terlatih baik dalam perkembangan batinnya, ia akan mudah untuk mempraktikkan cinta kasih, mudah untuk ya memiliki penghidupan yang benar dan menjadi dermawan. Nah, kemudian mudah untuk merasa puas terhadap dirinya sendiri, puas terhadap apa yang dimiliki, dan ia pun juga akan mampu untuk memiliki kejujuran, apa yang diucapkan disertai dengan cinta kasih, apa yang diucapkan adalah hal-hal yang bermanfaat, dan menjauhkan diri dari gosip. Nah, ini merupakan moralitas yang diperoleh bagi mereka yang memiliki batin yang berkembang. Dan yang terakhir adalah memiliki kewaspadaan. Nah, kemudian hal bermanfaat selanjutnya adalah ketika seseorang berkembang dalam batinnya, ia akan menjaga apa dikatakan. Jadi ketika kita memiliki 6 landasan indria, ya, dia akan menjaga 6 landasan indrianya. 6 landasan indria ini kalau di dalam Buddhis ya termasuk pikiran. Ya bukan berarti kalau wah seseorang punya 6 landasan indria, punya 6 indria berarti sakti begitu. Ya tidak demikian. Namun di sini 6 landasan indria di sini pikiran, mata, telinga, penciuman, hidung, rasa, lidah, kecapan, itu benar-benar dapat dijaga dengan baik agar ya ternak-ternak yang ada di dalam diri kita ini tidak dapat masuk di dalam ruangan. Kita punya ternak apa, Cik Rosa? Ular, ayam, babi. Nah ini, ular lambang dari kebencian. Ayam lambang dari keserakahan. Babi lambang dari ya kebodohan batin atau ketidakbijaksanaan atau seseorang tidak mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita di sini memiliki ruangan, anggap saja Dhammasala ini memiliki 6 pintu. Dan pintu di luar pintu ada ternak-ternak tersebut. Ada ternak babi, ada ternak ayam, ada ternak ular. Nah, bagaimana kita memiliki keterjagaan agar ternak-ternak tersebut tidak masuk di dalam batin kita. Kemarahan tidak masuk, kebencian tidak masuk, kegelapan batin ataupun ketidakbijaksanaan juga tidak masuk. Ini perlu adanya kewaspadaan. Bagaimana seseorang yang memiliki pengembangan batin mampu menjaga pintu-pintu indrianya. Ketika ada muncul kemarahan, ada pengendalian diri. Istilah kalau pintu ya, kalau mau ada ayam yang masuk, biar ruangan tidak terkotori, punya ternak ayam tidak? Biasanya di daerah-daerah ya, baunya kotoran itu.
sangat tidak enak. Itu pula dengan ular dan babi. Bagaimana ketika semua itu akan muncul di dalam 6 landasan jendela-jendela indria kita ini, kita memiliki kewaspadaan. Bagaimana dapat menjaga pintu indria yang ada di luar diri kita. Karena yang ada di luar diri kita ini tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang ada di dalam. Oh, saya punya sahabat yang begini, begitu, dia harusnya begini, begitu. Ya, orang itu punya watak yang seperti itu. Ketika kita mengharuskan orang lain sama seperti kita, atau mengharuskan orang lain tidak marah kepada kita, ya yang kita lakukan adalah ketika kita memperoleh hal-hal yang tidak baik, apa yang perlu kita lakukan? Makasih, Anda sudah bersikap seperti itu terhadap saya. Saya akan mencoba untuk bisa lebih baik lagi. Karena meditasi ini bukan untuk mencari kesaktian. Kalau mencari kesaktian, Bante Dewa Data sakti. Tapi karena kekotoran batinnya masih ada, dia terlahir di mana, Cik Rosa? Cik Rosa terus saja yang saya tanya. Bante Dewa Data terlahir di mana? Neraka paling rendah, Awiji. Beliau sakti sekali, duduk bisa berjam-jam, mencapai jana 1, 2, 3, 4, kalau tidak salah nanti bisa dibaca-baca lagi. Bante Dewa Data itu mencapai jana keberapa? Tapi karena kekotoran batinnya masih diliputi kebencian ketika melihat Sang Buddha yang tercerahkan, tidak merasa bahagia atas pencapaian Sang Buddha, malah menginginkan posisi Sang Buddha agar beliau bisa menjadi kepala sangha. Yang pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang dikelabuhi agar mencelakai Sang Buddha. Meditasinya bagus. Tetapi karena beliau belum mampu mengolah batinnya, belum mampu untuk mengikis, menyingkirkan itu tadi. Babi, ayam, ular malah boleh dimasukkan ke relung hati. Sehingga Gajah Nalagiri arahkan untuk melukai Sang Buddha. Cinca, bahkan Raja Ajata I kalau tidak salah, suruh menghasut Sang Buddha juga sampai akhirnya membunuh. Karena kekotoran batin tersebut, yang pada akhirnya lama-kelamaan Bante Dewa Data sakit keras, mulai sadar bahwa itu tidak baik, itu menyiksa beliau, mau minta maaf, tetapi karena perbuatannya yang dikatakan buruk, ya, bumi tidak bisa menopang dan terlahir di alam neraka Awiji. Nah, beda lagi dengan Bante siapa yang dari 1000 jari, mengumpulkan 1000 jari. Bante Anggulimala. Beliau karena pandangan salah dikira dengan membunuh orang-orang yang tak bersalah itu merupakan hal yang baik, maka dengan sebenarnya itu salah, dianggap benar, maka beliau membunuh dikatakan lebih dari 1000 orang. Jadi setiap satu orang itu jarinya dipotong begitu, kemudian dibuat kalung. Kalau sudah genap 1000 dikatakan, berarti beliau bisa mencapai kesenangan. Namun ternyata Sang Buddha mengetahui Bante Anggulimala ini punya kualitas yang matang pada saat itu. Sehingga ya saat mau satu jari di ibunya, ya, mencari satu jari, waktu itu ada ibunya yang mau
terbunuh begitu, ada Sang Buddha. Dan akhirnya berhasil ditolong. Sang Buddha kan dengan kekuatan kesaktiannya seolah-olah lari begitu, tetapi sebenarnya tidak lari, beliau berjalan. Angulimala bilang, berhenti petapa. Saya sudah berhenti. Berhenti dari apa, Cik Rosa? Berhenti dari berbuat jahat. Berhenti dari membunuh. Pancasila Buddhis itu. Akhirnya dengan penuh kesadaran, Angulimala ini sadar dan akhirnya menangis, melepaskan senjatanya. Kemudian bersujud di hadapan petapa dan menjadi petapa. Saat menjadi petapa pun beliau juga bermeditasi. Setelah juga mendapatkan bimbingan dari Sang Buddha terkait dengan dhamma-dhamma yang bermanfaat. Salah satunya juga terkait dengan bagaimana cara agar batin ini bisa berkembang. Dia menjadi petapa, berpindah patah. Karena masyarakat ini tidak suka ya. Ini petapa yang membunuh keluarga saya. Banyak sekali di sana. Akhirnya Angulimala ini dilempari batu. Karena batin Bante Angulimala ini sudah berkembang, muncul kesadaran, muncul kesabaran, muncul semangat dalam menghilangkan, mengikis ternak-ternak tadi, kebencian, kegelapan batin, kemarahan. Maka di saat dilempar batu, terima kasih karma buruk. Terima kasih karma buruk. Jadi beliau tidak lagi membalas ya. Membalas kebencian dengan kebencian, tetapi beliau mampu membalas kebencian dengan yang pada akhirnya karena beliau sadar bahwa ini merupakan buah karma saya di masa saat itu begitu, yang pada akhirnya beliau juga meninggal dunia tetapi dengan batin yang bebas dari kekotoran batin. Nah, di sini pentingnya kita menjaga 6 landasan indria kita ini. Saat memperoleh hal-hal yang tidak baik dari luar, baik itu melalui 6 landasan indria yang saya sampaikan tadi, bagaimana batin ini untuk memiliki kekuatan, untuk dapat memiliki kesadaran dan kesabaran, memahami manfaat dari pengembangan batin. Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah dikatakan oleh Bante Ananda, seorang siswa yang memiliki latihan yang lebih tinggi, dia tahu kapan batas waktu makan. Jadi Sang Buddha menekankan kalau atasila makan 2 kali sehari. Itu pun ternyata juga memengaruhi kesehatan. Kalau kita makan terlalu banyak, seperti Raja Bimbisara, bermakan, lapar, makan. Ketika mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran, ngantuk. Ketika disuruh melakukan aktivitas, ngantuk. Yang ada apa? Kemalasan yang muncul. Ketika seseorang memuaskan nafsu makannya ini dengan keserakahan. Jadi kalau lapar, ada duit, ada uang, makan, ya sudah makan. Ada Bimbisara karena seorang raja. Jadi ya makan seenak apapun bisa dibeli. Sebanyak apapun juga bisa dibeli. Dan heran saya kok ya perutnya muat begitu ya. Jadi dikatakan di gambar itu ya beliau menjadi gendut begitu karena ya makan terus makan. Nah, di sini seorang siswa dengan latihan yang lebih tinggi adalah ia mengetahui batas waktu dalam hal makan. Oh, saya makan 1 hari 2 kali cukup. Atau 1 kali 1 hari cukup. Ya. Dia tidak terlalu
memiliki rasa kemalas. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah seseorang memiliki penjagaan dalam pikiran. Nah, kalau di dalam Dhammapada bab 1 ayat 1, pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah cipta. Dan adalah membentuk. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jika pikiran tidak baik, membuahkan kebahagiaan. Pikiran memengaruhi apa? Perasaan. Misalkan hari ini saya tidak atas sila, pulang dari Wihara Eka Dharma Loka, saya akan makan bakso pedes. Wah, perasaannya seneng. Sudah air liurnya udah esnya lemon tea. Wah, karena sudah dipikirkan, dirasakan, seolah-olah itu nyata. Jadi pikiran memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi ucapan, ucapan memengaruhi tindakan. Nah, ketika berlatih seperti ini, bagaimana seseorang dapat mengarahkan perasaan ini, pikiran ini ke arah yang baik, dan perasaan juga ke arah yang baik. Karena kalau saya teliti, kenapa orang membenci ketemu dengan orang yang membenci? Bukan saya teliti ya, saya simpulkan mungkin ya. Orang yang mencintai berkumpul dengan orang yang dicintai. Saya rasa itu terjadi karena rasa juga, karena perasaan. Maka kita pentingnya mengolah rasa ini agar tidak terlalu membenci, agar tidak terlalu mencintai, tetapi di tengah-tengah. Jalan tengah, kata Sang Buddha. Jalan tengah. Jadi kondisi netral. Kalaupun bertemu tidak terlalu membenci dan tidak terlalu mencintai. Memang itu sudah tinggi juga sih untuk tataran yang tinggi. Namun ketika kita mampu mengarahkan perasaan kita ini kepada hal-hal yang bermanfaat, ini pun juga dikatakan energinya pun juga bermanfaat. Kenapa Sang Buddha menyarankan kepada 500 biku di hutan pada saat bermeditasi? Dia menyarankan untuk meditasi apa? Cinta kasih. Yang awalnya para biku di sana diganggu oleh makhluk halus karena tidak ada rasa cinta kasih, karena hanya datang saja, tidak memiliki batin yang mulia, tidak memiliki batin yang berkembang dalam kebajikan, maka hantu-hantu di sana merasa terganggu. Namun ketika Sang Buddha memberikan objek cinta kasih yang kemudian ada di dalam Parita Karaniya Metta Sutta, ya ini akhirnya sekalipun mereka tidak nampak, sekalipun para hantu-hantu tersebut dan para biku tidak berpapasan begitu, namun karena para biku ini memancarkan cinta kasih, kasih sayang, berkembang dalam kebajikan, batinnya menjadi mulia, maka hantu-hantu yang di sana pun juga menjadi. Ini pentingnya kita melihat bagaimana perasaan kita saat ini, saat kita berlatih seperti saat ini. Jadi kita memunculkan hal-hal yang bermanfaat di dalam diri untuk kita pancarkan keluar. Sang Buddha itu pun juga demikian. Kenapa dapat mengeluarkan aura yang begitu indah, begitu cemerlang? Karena kekuatan dari diri. Di sini pentingnya kita mengolah rasa. Kalau bahasa gampangnya, apapun yang terjadi untuk kebaikan.
sehingga tidak ada kebencian, sehingga kita dapat mengeluarkan itu tadi, ternak-ternak kita. Kita mungkin tidak sadar loh, kita menjaga pintu yang di depan, ternaknya yang di belakang, yang di samping kanan, yang di samping kiri. Jadi untuk dapat kondisikan kita agar ternak yang ada di dalam diri kita tidak ada begitu, ya menjadi bersih lah dikatakan demikian. Ya caranya adalah dengan kesabaran dan memiliki perasaan yang berkembang dalam kebaikan. Itu yang keempat, memiliki penjagaan terhadap. Nah, kemudian yang terakhir adalah memiliki kualitas-kualitas yang baik, kualitas yang bermanfaat. Ini adalah latihan yang lebih tinggi. Kualitas yang bermanfaat ini ada 7 hal. Pertama, kualitas yang bermanfaat terkait keyakinan akan kebajikan. Kebajikan akan membuahkan kebahagiaan. Yakin. Keyakinan bahwasanya Guru Agung Buddha telah mengajarkan dhamma, yang dhammanya tersebut bisa bermanfaat untuk para anggota Sangha pada saat itu. Dan banyak dharma-dharma dari ajaran Sang Buddha ini membebaskan para murid-muridnya terbebas dari penderitaan. Katakan, Nibbana ini adalah terbebasnya dari, intinya tiga ternak tadi. Kalau dirinci lebih banyak lagi, ada kurang lebih 109 perasaan tidak menyukai, tidak suka. Ada iri, ada keras kepala, ada sombong, ya macam-macam. Sampai tidak mengenali karena ada yang sangat halus sekali. Seperti itu. Memiliki keyakinan terhadap kebajikan dan kepada tiratana. Kualitas baik yang kedua adalah memiliki iri, yang ketiga otapa. Iri, malu berbuat jahat. Otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Jadi ketika seseorang sudah berlatih pengembangan batin seperti ini, ia akan tahu, oh ini baik, oh ini tidak baik. Maka ia akan melindungi dirinya. Jadi hiri dan otapa ini juga sebagai salah satu pelindung dunia. Coba kalau setiap individu masing-masing orang punya sifat malu berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat, mungkin penjara tidak penuh ya, kosong ya, meringankan beban polisi begitu. Nah, dan hiri otapa ini mampu untuk dipraktikkan, dikembangkan kepada mereka yang memiliki batin yang terlatih dalam tata suci. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah memiliki pemahaman terkait dengan dhamma atau kebenaran. Jadi diselidiki. Dharma diselidiki, ehipasiko. Apa ehipasiko, Cik Rosa? Datang, buktikan. ODM seperti apa? Oh, ternyata buat ngantuk-ngantuk. ODM seperti apa? Ya, kalau hanya asal-asalan ikut ODM, ya mungkin ya adanya mungkin capek ya. Karena apa? Biasanya di rumah ngobrol 2000 kata, di sini harus diam. Kemudian ya seperti itu. Namun ketika ya kita berlatih seperti ini, memahami manfaat, oh ternyata saya ini perlu berdamai dengan diri saya sendiri. Oh ternyata di sini diam ini adalah diam mulia, bukan diam dengan mengembangkan kebencian, tetapi di sini saya diajarkan untuk diam, menyadari segala sesuatu yang ada di dalam diri saya, yang kemudian mengkondisikan
saya menang mengalahkan diri saya. Mengalahkan diri dari apa? Mengalahkan diri dari kemalasan, mengalahkan diri dari keinginan jahat, kelambanan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh mereka yang bijak. Sekalipun saya di sini duduk diam, memperoleh manfaat, memperoleh keheningan, kedamaian yang sesungguhnya saya dapat. Ini terkait dengan pemahaman Dhamma. Ketika seseorang mampu untuk memahami Dhamma, mampu untuk membuktikan ajaran dari kebenaran itu membawa kepada kebebasan dari penderitaan, ini merupakan kualitas yang keempat. Memahami. Kemudian yang kelima adalah seorang memiliki sati. Sati itu dikatakan juga diartikan sebagai ingatan ataupun kewaspadaan. Waspada dengan hal-hal yang tidak baik, ingatan-ingatan yang baik dikembangkan, yang tidak baik berupaya untuk disingkirkan. Kewaspadaan. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Memiliki kualitas baik berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Yang baik dikembangkan, yang tidak baik. Dan yang terakhir, memiliki semangat untuk mengikis kekotoran batin. Kualitas. Semangat ini dengan hal 4 upaya benar. Kalau sering mendengar, yang pertama, 4 upaya benar. Harus berupaya dengan penuh semangat mempertahankan kebajikan yang sudah ada. Yang awalnya memiliki kesabaran, ya itu dipertahankan. Waduh, sila sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti belum sabar. Tapi kalau sabar batasnya itu sudah berhasil untuk mendapatkan ujian terkait dengan kesabaran. Jadi mempertahankan kebajikan yang ada. Kemudian yang kedua, usaha benar yang kedua adalah memunculkan kebajikan yang belum ada. Kebaikan-kebaikan ya dimunculkan. Kemudian yang keempat adalah keburukan atau tadi ternak-ternak yang mungkin setelah saya ODM kok, setelah saya amati kok tahu ya, ini ayam saya, ini babi ada di sini, ular ada di sini. Istilah Jawanya digusah. Diusir ya. Diusir. Ayo pergi. Ternyata diusirnya itu tidak bisa juga dengan ayo begitu. Kadang ayam ya mau diusir kita harus pelan-pelan dulu. Pelan-pelan bisa ditangkap kemudian dikeluarkan. Mungkin juga ular kalau mau menangkap kepalanya mungkin juga dengan pelan-pelan. Kalau langsung dia memberontak. Makanya meditasi ini sekalipun memang tidak dianjurkan untuk pelan-pelan dalam segala sesuatu, tetapi minimal menyadari apa yang telah dilakukan saat ini salah satu cara untuk ya menyingkirkan tadi ayam dengan pelan-pelan, ayo keluar, ular, ayo keluar, babi. Nah, babi ini kadang kan berat kalau sudah besar. Nah, ini pun kalau kita keluarkan dengan didorong, dia malah berteriak, nggak mau. Nah, caranya apa? Dengan pelan-pelan, dielus-elus, saya keluar. Ini adalah intinya sadar dengan apa yang muncul di dalam perasaan,
ketika ada yang tidak menyenangkan, sabar. Pelan-pelan untuk mengeluarkan ternak-ternak itu yang sudah ada di dalam kandang relung hati kita. Sehingga ketika kita dengan penuh kesadaran dapat mengeluarkan ternak-ternak ini, rakahan kebencian dan kegelapan batin, maka disitulah dikatakan keberhasilan seseorang untuk berlatih ODM ini. Meditasi. Kemudian yang terakhir, ketika akan muncul keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, kita mengetahui dan mencegah. Oh, mau ada ular dari luar mau masuk, kita cegah. Ada ayam masuk. Dengan penuh upaya semangat dan sadar. Tahu itu akan muncul di dalam diri kita, tahu, dan bagaimana cara melepaskan dari kekotoran batin. Nah, inilah merupakan latihan yang lebih tinggi yang diuraikan Bante Ananda atas saran Sang Buddha kepada Mahanama dan orang-orang yang berada di suku Sakya pada hari ini. Para yogi semua, saya sebut yogi, para peserta meditasi, hari ini sudah berlatih meditasinya. Mungkin ada yang mau sharing, persilakan. Kalau saya belum bisa menjawab, jika ada pertanyaan, jika belum bisa jawab, berarti minggu depan ikutlah. Ada yang mau sharing? Namo Buddhaya, sila. Yang berdasarkan saya pengalaman meditasi itu adalah bagaimana melatih diri mengatasi nafsu dan mengatasi ketidakpuasan. Ini saya akan analogikan seperti karakternya yang di film Doraemon yang bocah Nobita itu kan, ya kan sebenarnya adalah sosok karakter yang tidak bisa mengatasi nafsunya, tidak bisa mengatasi ketidakpuasannya. Yang biasanya lagunya kan yang aku ingin begini, ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali yang semuanya ingin dikabulkan lah. Nah, kan ibarat yang sama dengan nafsu, ketika Nobita mengalami ketidakpuasan, keinginannya tidak terpenuhi, dia lari ke Doraemon, aku minta, misalnya keinginanku ini, oke, dikabulkan sama Doraemon. Sama dengan manusia, mungkin dia minta ke dewa, minta ke Sang Buddha, ingin dikabulkan keinginannya. Nah, terus terkabul keinginannya kan, senang, puas. Tapi sifatnya hanya sementara, tidak berlangsung lama. Nah, di filmnya juga sama. Nobita punya keinginan yang lain lagi, dan yang lainnya lagi. Nah, alatnya tidak bisa memenuhi keinginan Nobita yang lainnya lagi. Begitu pula ketika dia lari minta ke Doraemonnya lagi, ternyata Doraemonnya tidak bisa terus-menerus memenuhi keinginannya Nobita. Sehingga akhirnya apa? Nobita tidak puas lagi, merengek lagi. Ya sama dengan nafsu, ketika dipuasin, senang, tapi hanya sementara, terus muncul lagi, dan akhirnya tidak puas lagi. Kenapa? Karena tidak semua keinginan bisa terus-menerus dikabulkan. Nah, karenanya apa? Dengan meditasi ini sebenarnya kan menyadari nafsu kita, menyadari ketidakpuasan, dan akhirnya kita bisa setahap demi setahap melatih untuk apa? Mengatasi nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, dan mengatasi ketidakpuasan kita. Nah, sama juga yang di karakternya Nobita itu kan, suatu hari dia harus menghadapi bahwa yang apa? Doraemonnya akhirnya rusak, tidak bisa mengabulkan keinginan dia. Ya mau gak mau dia harus apa?
introspeksi diri, belajar, usaha sendiri, sehingga apa dia bisa mengatasi nafsunya dan mengatasi ketidakpuasannya, sehingga dalam ceritanya meskipun robotnya itu hidup lagi, namun Nobita sudah bisa berusaha sendiri, sudah bisa melatih dirinya sendiri sehingga dia tidak perlu yaitu robot yang mengabulkan keinginannya lagi begitu. Nah, demikianlah yang saya pelajari, ternyata ya beginilah nafsu keinginan. Ketika dipenuhi, oke, senang, puas. Hanya sementara, tidak berlangsung lama. Akhirnya apa? Muncul keinginannya lagi, yang lain lagi, dan yang lain lagi. Dan akhirnya ya harus mengalami ketidakpuasan lagi. Di mana apa? Tidak setiap keinginan, tidak semua keinginan bisa terus-menerus dikabulkan. Tuh, jadi yang saya pelajari yang dengan meditasi ini, ya itu tadi, bisa menerima konsekuensi bahwa tidak semua keinginan bisa terkabulkan dan kita bisa lebih bahagia begitu. Nah, kalau tanggapan saya sih ya bagaimana tanggapan Sila soal begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Episodenya Doraemon jadi saya tahu. Dulu saya tahunya Doraemon itu hanya di sesi masih kecil, masih banyak keinginan. Ternyata berlanjut ya, sampai Doraemon tua dan Nobita bisa mandiri. Ya, bagus pertanyaannya terkait dengan keinginan. Keinginan di sini kita perlu membedakan antara dua hal, sama-sama keinginan. Yang pertama, yang sering kita ketahui, tanha. Ya, tanha itu keinginan. Canda sama-sama keinginan, tetapi keinginan yang membawa kepada kebermanfaatan. Jadi memang Sang Buddha mengatakan bahwasanya ketika seseorang bahasa saya di Buddha ya, dikelabuhi, dihantui, didorong oleh tanha, keinginan, ya seperti orang haus tetapi minumnya air air laut. Haus, semakin minum semakin haus, semakin minum semakin haus, dan makin haus, semakin menderita. Sehingga akan selalu ada pada penderitaan. Itu kurang lebihnya. Namun saya juga tidak tahu ya. Sang Buddha mengatakan setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau dapat melihat 31 alam kehidupan. Dan konon kata beliau, ketika seorang makhluk masih berada di dalam 31 alam kehidupan, ia akan masih mengalami penderitaan karena masih punya tanha, nafsu keinginan yang tidak terpuaskan tadi. Sekalipun memang cita-citanya di alam surga, oh ternyata surga menurut Sang Buddha ada berapa? 26. Dan itu tingkat-tingkatannya banyak sekali. Ternyata setiap orang berbuat baik, kaplingnya ada. Berbuat baik lebih banyak, kaplingnya ada. Namun ada satu alam yang lebih dari 31 alam kehidupan, biasanya ditempel di wihara-wihara. Tapi ini tidak ada, nanti bisa dicari di internet. Ada Sang Buddha di luar 31 alam. Dan di mana di sana digambarkan
Sang Buddha ada di sana, murid-muridnya sedang belajar Dharma, dan akhirnya dapat membantu terbebaskan dari penderitaan terlahir 30. Itu kurang. Nah, jadi Sang Buddha ini memang mengajarkan kepada muridnya untuk tidak memiliki cita-cita yang hanya setelah kematian terlahir di surga. Kalau kita belajar lebih lanjut lagi, ternyata beliau menganjurkan ya kepada muridnya untuk memiliki aspirasi. Idang me punyang nibbana sa pacayo otu. Apa artinya? Dengan kekuatan jasa kebajikan yang saya lakukan dapat mengarahkan saya untuk pembebasan dari penderitaan nibbana. Begitu kurang lebih. Itu dapat diperoleh dengan cara bagaimana? Sama-sama keinginan, tetapi keinginannya mengarah kepada canda, keinginan yang mengarah kepada kebermanfaatan. Sama-sama ingin minum, tetapi minumnya air mineral. Dapat ini air mineral, Cik Lili. Haus, batuk, bisa melegakan dahaga, bisa melegakan batuk. Karena ini adalah air yang tidak mengandung garam. Kalau air yang mengandung garam juga bermanfaat sebenarnya, oralit. Tapi itu dicampur gula dan garam. Jadi obat apa? Diare. ya, jadi itu. Kenapa Nobita itu pun juga pembelajaran yang bagus sekalipun Nobita episodenya sangat panjang itu. Dari mungkin saya kecil sampai gede. Sekarang tidak tahu Nobita sudah menikah atau belum itu. Tahu sudah punya momongan, nggak tahu. Ya. Nah, cerita dari Nobita itu pun juga sama. Yang pada akhirnya keinginan muncul didapatkan tidak puas. Tidak puas lagi, tidak puas lagi, tidak puas lagi. Akhirnya Nobita tersadarkan. Tidak tahu itu tersadarkan itu karena sudah muak, kok sering minta, sudah bosan meminta terus kepada Doraemon. Pada akhirnya beliau Nobita ini bisa mandiri dan bisa dapat terbebaskan dari sama seperti kita. Ketika kita sudah keinginan ini tidak terpuaskan, namun ada di satu titik jenuh di dalam paripurna. Kejenuhan terhadap penderitaan merupakan sebab dari, kalau tidak salah, pencerahan. Itu ada itu. Dekarata Sutta. Kejenuhan terhadap penderitaan. Nah itu tadi, Nobita, kejenuhan terhadap keinginan. Ternyata jenuh juga ya, keinginan terpuaskan begitu. Nah ini kejenuhan terhadap penderitaan merupakan sebab dari munculnya pencerahan itu sendiri. Jadi ketika kita tahu, oh ini penderitaan, kita akan berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk, yaitu tadi, cek-recek 3 kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Oh, ini ada apa ini? Ini ayam saya ada berapa ya? Ada 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan kemarahannya sangat besar sekali, banyak sekali ini ular-ular di dalam diri saya. Dengan penuh kesadaran, dikikis. Dengan cara apa? Cinta kasih. Jadi, sama-sama memiliki keinginan, tetapi keinginan yang mengarah kepada kebermanfaatan. Oh, saya punya keserakahan. Berarti saya bahasanya dikikis lah ya. Saya kikis keserakahan saya ini
dengan kedermawanan. Yang awalnya saya mau menerima, suka menerima. Kalau orang menerima saya nggak dapat, saya kecewa. Sekarang saya akan mengubah pola pikir saya akan keinginan lebih suka memberi, ya, menerima keinginan Anda akan menjadi mandiri. Akhirnya kalau memberi kan kita punya usaha itu. Oh, kerja. Akhirnya nggak mementingkan Nobita lagi. Oh, marahan di dalam diri saya seperti ini. Saya ingin mengurangi kemarahan saya, mengikis kemarahan saya dengan cara memiliki keinginan untuk memiliki cinta kasih. Marah kepada saya, oke, kasih karma buruk berbuah, tetap didengerin. Dengar. Diomelin seperti apa? Makasih. Cinta kasih. Kemudian, jika kejahatan muncul, dan kemarin juga beberapa, mungkin kejahatan itu terjadi salah satu kurangnya itu. Jadi segala cara dilakukan, ya, sedang pembangunan, kan galang dana. Ininya persis, ini keinginan juga, rencana untuk mengambil barang yang tidak diberikan melalui itu bukti rekening plek sama BNI ditransfer ke nomor BCA bla 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 dengan nominal 8 juta. Kemudian ditransfer tanggal sekian. Kemudian dikirimkan. Persis. Admin saya, keinginan jahat itu. Saya transfer tetapi kelebihan. Ini buktinya. Nah, karena kalau orang ya perlu, ya tidak cek-cek lagi. Ini dana masuk atau tidak. Ternyata setelah sekali dikasih. 2 kali dikirim. 3 kali curiga ini. Loh, kok ini minta uang kembalian dana kok ketiga kalinya. Yang awalnya 8 juta. Kedua kalinya 5 juta sudah tertera. Ketiga kalinya 12 juta. Baru sadar. Loh, ini kok beberapa kali ada orang yang ternyata dia cerdas. Tetapi bukan cerdas yang bijaksana. Cerdas yang bodoh. Dikatakan babi itu yang seperti itu. Ya, maaf ya. Jadi kebodohan batin itu yang dia cerdas tapi bodoh itu memanfaatkan kecerdasannya untuk mengelabui. Nah, sehingga dengan keinginan seperti itu dianggap membahagiakan, tapi sebenarnya menyesatkan. Itu keinginan. Kalau misalkan seseorang punya kesadaran, oh, adalah keinginan perbuatan jahat. Ini adalah perbuatan yang merugikan pihak. Saya sadar, saya akan mengubah kejahatan tersebut dengan kebajikan. Yang awalnya mengelabui melalui rekening-rekening itu, akhirnya sadar. Dia punya apa, sudah bekerja dengan itu, kemudian bukan kita meminta, tapi memberi. Perlu. Kenapa memang keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini sangat mudah untuk kita lakukan? Kalau belajar
ilmu pikiran, alam sadar. Yang ternyata di kehidupan-kehidupan yang lampau, karena ketidaktahuan kita masih menyenangi keiri hati, menyenangi kekikiran, menyenangi rasa tidak bersyukur, ngeluh, marah, tersimpan, meninggal, masih tersimpan di mana? Di perasaan, meninggal, hidup lagi. Karena kita tidak mengerti Dhamma, tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan tadi dan teman-temannya, bagaimana caranya, tetap ada lagi di perasaan, di ruang relung hati kita. Akhirnya dibawa meninggal lagi, ada lagi. Nah, makanya praktik Dhamma ini penting untuk dapat memiliki keinginan yang mengarah kepada kebermanfaatan, keinginan yang mengarah kepada pengikisan kotoran batin. Bagaimana kita memiliki ruangan ini benar-benar bersih. Kalau ruangan kita bersih, dapat kita manfaatkan untuk. Kalau juga batin kita, hati kita, rasa kita ini benar-benar bebas dari kerakahan, kebencian, kegelapan batin, bermanfaat juga. Jadi yang dikatakan nibbana itu adalah terbebas kotoran batin. Jika para yogi saat ini terbebas dari 3 akar kejahatan tersebut, sudah saat hidup ini kan ada upasisa nibbana dan anupasisa, kebahagiaan yang dapat dirasakan setelah kematian dan kebahagiaan yang dirasakan di sana. Yang mengetahui itu siapa? Dalamnya laut tadi ditebak dan hati. Bersihkan hati kita, dapat membersihkan. Sang Buddha hanya sebagai penunjuk, seperti ini loh cara membersihkannya. Yang berjuang siapa? Diri kita. Dengan cara apa? Salah satunya mengikut ODM di cara Eka Dharma. Jadi, kalau sempat, ada kesempatan, ada waktu, jangan sia-siakan. Karena dengan berlatih sama-sama seperti itu, bahasa umumnya, vibrasi semangatnya terpancar. Vibrasi kasihnya terpancar. Apalagi bisa saling bekerja sama. Diam semuanya. Bahkan seperti saling berseteru. Gak lihat. Lewat pun gak lihat ya. Bukan berarti berseteru. Tetap. Kita berjuang. Mengikis kekotoran. Satu saja cukup ya. Sharingnya ke depan. Terima kasih. Hari ini sudah bersama-sama dalam kebajikan. Mohon maaf apabila ya ada suara-suara batuk, tetapi juga sangat berterima kasih ada tabib yang mengkondisikan suara saya bisa agak lancar, bukan agak ya, ini lancar ini sudah. Semoga kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama saat ini mengkondisikan semuanya memperoleh berkah, kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, usia panjang, kebahagiaan dalam praktik Dhamma, dan semoga para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, semua makhluk yang tampak ataupun yang tidak nampak di tempat ini ataupun di tempat lain, juga turut merasakan kebahagiaan atas kebajikan yang telah kita lakukan. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.